Selamat datang di channelku, ini adalah Poco M6 Pro. Handphone rujukan dari Poco yang speknya sudah pasti sangat menarik banget. Dia pakai MediaTek Helio G99 yang skor tentunya tembus di 437.000. Ini keterangan untuk CPU, GPU, RAM, dan UX-nya. Seperti biasa di video ini saya akan coba tes performa gaming dari Poco M6 Pro ini. Total ada 13 game ya, banyak banget tumben. Dan ternyata di Poco M6 Pro ini tidak ada yang namanya performance boost ya. Biasanya handphone Xiaomi Poco kan suka ada performance boost. Di sini dia tidak ada. Dan kita akan langsung tes game yang pertama, Genshin Impact. Ini adalah Genshin Impact menggunakan Poco M6 Pro, dan di sini untuk setelan grafiknya saya setting di lowest 45 fps ya. Gue samakan settingannya seperti Infinix Note 40. Pertama-tama kita akan keliling di map Fontaine. Di sini untuk FPS-nya ya di kisaran 40-an ya. 30-an, 40-an, angka yang udah terbilang keren. Lalu kita coba rendering tempat yang paling berat yang ada di Fontaine ya. Untuk FPS-nya masih bisa di kisaran 30-an FPS, 34, 35, angka yang udah lumayan untuk sebuah handphone dengan chipset MediaTek Helio G99. Dan misalnya kalau semakin ke ujung semakin sepi renderingnya, itu dia pasti bisa naik FPS-nya. Karena renderingnya sudah sepi, pasti FPS-nya bisa naik, ini ke 40-an. Kalau di tengah kota ini ya, pas awal ada rendering itu bisa drop ke 20-an, tapi setelah rendering itu FPS-nya bisa naik ke 30-an FPS ya. Jadi hitungannya bisa dikatakan kalau ke tempat-tempat map open world gitu ya 30-an FPS lah. Lalu ketika teman-teman ke Liyue ya sama lah ya, kisaran 30-an menuju 40 FPS. Ketika lawan bos ini FPS-nya naik ya ke 45 FPS guys ya. Dan itu pasti sesuatu hal yang cakep banget. Ini hitungannya rata-rata 40-an FPS ketika lawan bos. Memang G99 ini enaknya sih setnya di 45 guys. Kalau teman-teman pengen main Genshin, biar dianya juga tidak terlalu kesiksa banget. Kalau teman-teman setnya ke 60 kan dia akan max 1 ke 60. Kalau nggak nyampe kan jadinya ngos-ngosan dia. Rata-rata 40-an FPS guys, 40 sampai 45 begitulah. Ketika masuk domain ini sudah pasti tembus 45 FPS ya. Domain dong ya. FPS-nya ya 30-an angka gede sampai 40-an FPS guys. 45 FPS. Dan kalau misalnya musuh masih rame, ya sesekali ada drop ke 30-an. Tapi CPU itu bisa naik lagi gitu. Ini kayak gini kan posisi 38, 37. Hitungannya rata-rata masih ya 30 angka gede sampai 40-an FPS. Ini adalah Sumeru City. Di sini juga map yang cukup lumayan berat ya. Dan ini ketika datang ya 30-an FPS. Masih angka yang bisa ditoleransi guys, 30-an FPS ya. Yang penting tidak sampai di bawah 30 saja. Kalau masih 30, 35, oh ini ya, begitu masuk itu memang berat ini. Sumeru begitu mulai masuk itu memang rata-rata frame drop guys. 20-an sampai 30-an angka kecil gitu loh. Dan memang kalau di Sumeru City suka ada gejala tek yang sampai ke 25 FPS guys. Memang cukup berat ngerender di Sumeru City ini. Kalau posisi ini hitungannya ketika di Sumeru City bisa di kisaran 25 sampai 35 FPS lah. Mungkin kalau sudah sampai atas biasanya sih lebih ringan gitu. Karena sudah, dan ini masih di kisaran ya 30-an ya, 34, 31 ya. Dan di sini untuk suhunya terpantau di 41-an per 15 begitu ya. Kalau di belakang suhunya terpantau di 41 lah. Masih angka yang adem guys. Tidak ada keluhan sih. 41 doang mah terhitung masih adem ya. Ini total saya main selama 12 menit untuk baterai sisa 96%. Ini adalah FC Mobile menggunakan Poco M6 Pro. Untuk grafiknya ya guys ya, medium 30 fps. Tidak ada harapan untuk G99 ya. Teman-teman cuma bisa pasar saja ketika pengen main game ini. Dan kita langsung play head to head saja. 30 fps guys ya. Sedih gua kalau mainnya 30 fps guys. 1-0.
to Papa. It has to be real chance. 2-0. Ricken. And on to Papa. Van Basten. Is this the moment? In it 3-0. goes. A 3-goal. Papa and teammates around him. 4-0. Untuk suhu di depan ini mencapai 40 derajat ya. Masih angka yang adem banget. Di belakang juga ya sama guys ya, lebih adem. 39 menuju 40 ya. Dan ini total gue main selama 7 menit untuk baterai sisa 94%. Ini adalah Bandori menggunakan Poco M6 Pro, dan di sini untuk settingan grafiknya saya setting di posisi kayak gini ya. Jadi pokoknya on high ya. Teman-teman silakan lihat saja. Menurut kalian settingannya yang harus dites itu kayak gimana sih guys ya? Coba teman-teman drop komentar. Kalian liatin FPS-nya ya, karena gue mau pencet karena ini hey. Sepertinya ketika gue pencet 2 ini ya, Poco M6 Pro ini kayak ada gejala touch-nya nggak jalan gitu loh. Teman-teman paham nggak? Karena dari kemarin gue kotak-katik Poco M6 Pro ini itu kayak ada gejala pencet sekali nih, kadang dia nggak gerak gitu, harus pencet sekali lagi gitu. Makanya dari kemarin gue tes ini kayaknya ada gejala seperti itu guys. Kadang-kadang gitu. Untuk FPS-nya coba teman-teman komen ya, dapatnya berapa FPS. Gua bener-bener nggak lihat guys ya, karena gue fokus pencet. Udah fokus pencet aja masih suka miss ya, apalagi kalau nggak fokus ya kan. Jadi gejala touch itu kalau gue rasakan itu sepertinya kayak ada gejala pencet sekali kayak nggak responsif gitu loh, harus pencet sekali lagi baru jalan gitu. Dan ini gue main selama 4 menitan saja untuk baterai sisa 92%. Ini adalah FFmpeg menggunakan Poco M6 Pro. Di sini gue coba lihat untuk settingannya ya. Jadi kalau misalnya kita turunin ke standar, apakah dia bisa 90 fps? Ternyata tidak bisa guys ya, karena cuma 60 fps. Jadi kita setting ke kanan sekalian saja ya. Ini sudah pasti mah 60 fps ya. Kita lihat bisa seberapa stabil. Oh, ada drop nih ke 40-an ya. Sesekali ada gejala drop bisa langsung ke kisaran 50 gitu guys. Hitungannya drop kecil sih. Jadi mana sih? Ya nggak kelihatan guys. Ada gejala drop sih, dropnya kecil sih ya. Dari 60 ke 50-an guys ya. Dan ketika main FF Max ini baru berasa panas ya guys. Di belakang gue scan coba persatuan ya, jadi lebih panas di depan ya. Dari total gue main selama 11 menit saja untuk baterai sisa 89%. Ini adalah Honor of Kings menggunakan Poco M6 Pro, dan di sini untuk settingan grafiknya cuman sampai di sini saja ya, nggak bisa lebih guys ya, cukup disayangkan ini. Dan kalau posisi gini sih harusnya sih lancar ya, kita kan langsung push rank saja. FPS-nya bahkan sampai nyentuh 61,9 guys. Oke guys ya, untuk suhu ini lumayan nih, Honor of King ya, menuju 42 guys ya. Dan di belakang ini ya 41an ya. Dan total gue main selama 12 menit untuk baterainya sisa 85%. Ini adalah Warzone menggunakan Poco M6 Pro. Di sini untuk setelan grafiknya dia cuman kubuka sampai low ya.
bisa sampai end cap, tapi gue setnya di 60 saja ya. Dan kita kan langsung mainnya Battle Royale. Warzone pakai MediaTek Helio G99 nangis guys. 30 fps ya, 20 sampai 30 fps guys. Dan grafiknya ini bener-bener burik. Oh, ini sempat naik 40 nih. Enemy dropping into the AO. All right, lads, let's get it done. 35 guys, 35, 36. Enemy UAV active. FPS-nya lumayan ini, 30 sampai 40 fps. Tapi memang grafiknya burik, bahkan lebih burik dibandingkan FF Max loh. ...40 fps sih gue masih acceptable guys. Gue masih oke lah 40 fps gitu. Tapi kalau lagi battle ada drop sih ke 20 fps ya. Kalau battle di sini, oh lumayan ini. Suwe banget coy. Ya kalau lagi wardnya lagi parah banget bisa drop sampai ke 20, tapi kalau nggak parah-parah banget bisa di 30 sampai 40 fps ya. Dan ini suhunya 41-an ya. Di belakang juga ya 41-an juga guys. Jadi gue total main selama 7 menitan saja. Untuk baterainya sisa 80%. Ini adalah Roblox ya, menggunakan Poco M6 Pro ini. Dan di sini untuk setelannya gue setting di posisi pakainya auto guys ya, karena itu yang paling oke. Tapi kemarin ada yang komplain ya, jangan auto coba. Oke, gue pakai manual, terus gue kananin saja. Dan kalau misalnya gue auto kananin ini, oke. Timernya gue lupa lagi. 30-an 40-an fps ya. Ini gue nggak tahu cara mainnya gimana guys ya. Kita muter-muter aja lah yang penting ya. 40-an ya. Semakin sedikit playernya semakin naik fps ya guys. Ya kan. Oke lah, kemarin ada yang request ini ya, The Strongest Battleground. Kita akan coba ya. Gila guys. Ini drop banget guys, benar-benar drop banget ini. Belasan sampai 20 fps. Bentar ya, gue ganti dulu settingannya. Kita rata kiri. Dan kalau rata kiri kayak gini, tuh rata kiri tetep sih ya, parah banget guys. Jadi kalau baru ada efek muncul itu langsung drop. Tapi sesudah itu bisa naik lagi fps-nya tuh ya. Ini rata kiri nih. Kalau efek-efeknya ya langsung hancur banget ya. Jadi saya rasa kita sudahin saja. Nggak kuat nih kalau main yang ini. Untuk suhu di depan ini sudah mencapai 41-an ya. Mau menuju 42 guys, tapi belum. Kalau di belakang ini ya sama 41-an ya. Dan kalau yang ini strongest nggak bisa ya, terlalu berat ya. Kalau nggak ada efek sih bisa naik FPS-nya gitu loh. Tapi kalau udah ada efeknya itu langsung drop gitu dia. Di total main 7 menitan saja untuk baterai sisa 77%. Ini adalah eFootball menggunakan Poco M6 Pro. Dan di sini untuk settingannya sudah pasti saya set ke rata kanan ya, high 60 fps. Kita akan main trial match. Yang paling penting itu settingnya ke day guys ya. Ini yang paling penting ya. G99 itu tidak kuat guys. Untuk teman-teman paksain mainnya di day itu nggak bakalan kuat. Cuman dapatnya belasan fps. Jadi benar-benar nggak bisa banget. Jadi menurut gue jangan dipaksain ya. Kalau posisi kayak gini, gue akan ganti settingannya. Tadi kan yang day nggak bisa, gue coba mainnya di night. Tetap rata kanan high 60 fps, tapi coba mainnya di night. Kalau mainnya di night ini fps-nya tuh kan jauh kan. Jadi memang dia kuat ke high 60 fps, tapi mainnya harus di night guys. Kalau di day nggak bisa dia.
Mantul. Wih, siapa ini? Mitomine. Gue suka banget dengan grafiknya guys, tapi gameplaynya gue kurang suka. Jadi kalau mainnya di night itu bisa stabil ya, meskipun teman setnya high 60 fps, tapi kalau main di day itu tidak ada harapan guys ya. Dan tuh suhu ya 4 satuan saja, nggak panas-panas banget, dan juga terbilang sangat stabil ya G99 ini. Total main 9 menitan, untuk baterainya sisa 74%. Ini adalah KX Street menggunakan Poco M6 Pro. Ini lama banget karena gua lupa untuk download storage-nya ya. Untuk settingannya ini saya setting ke 111 off no limits, dan kita akan coba langsung mainkan saja. Ini posisi lagi adem banget nih, 33 derajat guys suhu baterai ya. Dan di sini kalau masih adem banget ini bisa tembus 28 doang guys ya. Kalau 30 fps stabil sih kayaknya masih enak sih ya. Oh, tapi sudah mulai drop tuh guys. Belasan fps guys. Tidak ada harapan guys, padahal masih adem loh, suhu baterai 34 tuh guys. Jadi posisi ini tidak ada harapan gitu. Jangan dipaksakan teman-teman untuk main KX Street menggunakan Poco M6 Pro ini, MediaTek Helio G99. Tidak ada harapan ya. Jadi kita tidak mau tes lama-lama karena tidak ada harapan. Kita langsung skip aja. Untuk baterai saat ini 71%. Ini adalah PUBG Mobile menggunakan Poco M6 Pro. Di sini untuk setelan grafiknya dia kebuka cuman sampai Smooth Ultra, Balance Ultra, HDH ya. Tidak ada lagi. Kita akan mainnya di Smooth Ultra, antesanya 4 kali, dan kita akan langsung main ini event. Poco M6 Pro ini sudah pakai hardware gyro ya, makanya ini tidak mungkin bakal ada delay. Dan ini 40 fps ya, kalau stabil sih masih enak-enak aja sih guys ya. Dari kanan coy. Player apa bukan, sakit amat guys. Jadi ada gejala narik balik ya, tuh. Ih, gimana sih? Wih, 40 doang sih ya, nggak gitu panas-panas banget. FPS bagus, cuman touchnya agak sedikit kurang enak sih. Dan ini gue main selama 13 menit, untuk baterainya sisa 67. Ini adalah Mobile Legends menggunakan Poco M6 Pro, dan di sini untuk setelan grafiknya kebuka sampai Ultra Super ya. Tapi di sini malah 60 fps doang guys. Jadi setnya segini aja lah, nggak bisa 90 juga. Oke guys ya, kita akhirnya pakai lance lagi. Sayang banget ya, 60 fps doang guys. Frame drop guys. Tuh kan ya. Ada gejala dropnya ini loh. Frame drop loh guys, kacau ya.
Frame drop guys. Frame drop guys. Tuh. Gile. Oh, end juga guys ya. Hayya. Suka mengambil gejala drop FPS guys. Bahkan sekelas ITEL aja itu tidak kayak gini guys ya. Jadi kacau banget ini. Kenapa kurang banget ya pas Mobile Legend ya. Hai, tuh 40 dikit guys. Di total gue main selama 34 menit untuk baterainya sisa 58%. Ini adalah Modern Warship menggunakan Poco M6 Pro. Di sini untuk setelan grafiknya saya settingnya ke low 60 fps ya. Yang dua ini gua matiin saja dan kita akan langsung battle. Ini kalau belum ada musuh sudah pasti 60 fps. Kita akan coba lihat ketika pas battle ya. By the way teman-teman harus tahu bahwa ship gua ini udah ship 3 semua ya, tier 3 guys. Oke, langsung ke 40 dikit. Lumayan guys, masih 40 lah, hitungannya 40 lah ya. Sampai 30 fps. Guys ya, sampai 30 fps tadi titik terendahnya. Oke. Jadi ya begitulah Modern Warship ya. Ketika benar-benar udah war banget ya, peluru banyak efek segala macam ya, sampai ke 30 fps. Suhu ini masih adem nih, 39 doang. Ya memang chipsetnya nggak kuat gitu, padahal sudah settingnya ke rata kiri ya. Ini main 6 menit saja untuk baterainya sisa 56%. Ini adalah CODM menggunakan Poco M6 Pro. Di sini dia settingannya cuman sampai low high medium high ya. Ini saya sudah settingnya di posisi medium high. Kita akan mainnya Battle Royale saja ya, biar bisa 60 fps guys. Sempat drop ya ke 50 fps ya. Oke. Untuk FPS-nya sesekali ada drop sih, tapi agak jarang sih ya. Bisa drop ke 40-an gitu, tapi agak jarang. Overall sih ya lumayan oke lah. Untuk suhu nggak panas-panas banget ya, cuma sampai 40 derajat saja. Di belakang juga sama ya. Dan ini saya main 5 menit saja untuk baterainya sisa 54%. Sekarang kita lihat baterainya. Ini total main game selama 3 jam 45 menit ya. Ada download resource tadi pas ke X-Street. Dan baterainya masih sisa 54%. Untuk baterai sih lumayan awet sih. Kesimpulannya untuk performanya G99 memang kelasnya di situ. Cuman kalau teman-teman bandingkan dengan handphonenya dari King Phoenix ya, Note 40 bahkan iTel ya, RS4 itu masih lebih okean King Phoenix gitu loh. Meskipun chipset sama, tapi di King Phoenix itu lebih stabil guys. Ini aja kayak contoh paling gampang Mobile Legends tidak bisa stabil. King Phoenix 60 stabil loh, bahkan 90 bisa stabil guys. Jadi memang sangat disayangkan ya Poco
Poco M6 Pro ini, brand yang jual performa kenceng harga miring, benar-benar kesalip sama King Phoenix dia. By the way, segini saja untuk tes gaming Poco M6 Pro ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam MediaTek.